Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bertindak sebagai Inspektur Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-78 tahun 2023 tingkat Provinsi Gorontalo bertempat di halaman Museum Purbakala pada Sabtu 25 November 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bertindak sebagai Inspektur Upacara Bendera memperingati Hari Guru Nasional ke-78 tahun 2023 tingkat Provinsi Gorontalo di halaman Museum Purbakala Sabtu 25 November 2023. Hari Guru Nasional atau HGN ke-78 tahun ini mengambil tema bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Dalam kesempatan tersebut, Ismail Pakaya membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dikatakannya di tahun pertama Merdeka Belajar, pihaknya menghapus ujian nasional dan memberi kepercayaan kepada guru untuk menilai hasil belajar muridnya. Hal tersebut menerapkan asesmen nasional agar semua guru berfokus menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi serta karakter murid. Tahun berikutnya, Kementerian Pendidikan meluncurkan kurikulum merdeka. Jika asesmen nasional mengukur tujuan perubahan, kurikulum merdeka memberikan petunjuk jalan mencapai tujuan itu. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang ditunggu-tunggu para guru, karena tidak hanya meringankan beban murid berkat pengurangan pada jumlah materi dan penekanan pada pemahaman yang mendalam, tetapi juga memerdekakan guru untuk mengolah kreativitasnya. Selanjutnya, terobosan besar yang dihadirkan dengan meluncurkan pendidikan guru penggerak. Program ini berbeda dari pelatihan guru yang sudah ada sebelumnya, karena tujuannya untuk mendorong lahirnya generasi baru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang mampu memimpin perubahan nyata. Peringatan HGN di Gorontalo sendiri diisi dengan kegiatan yang kreatif dan bermanfaat seperti lomba-lomba tingkat SMA, SMK, SLB sederajat. Mulai dari lomba olahraga, lomba pidato bahasa, serta lomba seni budaya antar kepala sekolah. Ada pula lomba bersinar CBP Rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia perwakilan Gorontalo bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Balai Guru Provinsi Gorontalo. Dalam upacara HGN ini turut diserahkan penghargaan Satya Lencana Pendidikan kepada 5 orang tenaga guru. Oleh karena itu, mari kita rayakan hari ini dengan semangat untuk terus melaju ke depan dengan derap langkah serentak, melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri sekaligus membuka langsung rapat koordinasi teknis staf khusus Gubernur, Bupati Wali Kota seprovinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara bertempat di Rumah Makan Orasawa pada Sabtu 25 November 2023. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo ini dirangkaikan sekaligus dengan hari peringatan ulang tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri dan membuka langsung kegiatan rapat koordinasi teknis staf khusus Gubernur, Bupati Wali Kota seprovinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara bertempat di Rumah Makan Orasawa Sabtu 25 November 2023. Kegiatan yang diinisiasi Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo ini turut dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun ke-350 Kabupaten Gorontalo.
Ismail Pakaya menyebut ada sejarah panjang antara dua provinsi bertetangga ini. 23 tahun lalu Gorontalo masih menjadi bagian dari Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, kegiatan yang menyatukan dua provinsi ini dinilai penting guna mempererat tali silaturahmi. Ismail Pakaya yang juga adalah staf ahli di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sedikit mendeskripsikan perbedaan tugas dan peran antara staf ahli dan staf khusus. Sebagai staf ahli menteri, ia memiliki tugas yang lebih formal, tidak dikerjakan oleh dirjen teknis. Sementara staf khusus memiliki peran yang lebih dekat dengan pimpinan. Staf khusus fungsinya sebagai penasehat kebijakan bagi pimpinan, baik menteri atau kepala daerah. Olehnya, staf khusus harus memiliki kemampuan, keterampilan, dan kompetensi dalam mengidentifikasi serta menganalisa isu strategis. Rakornis staf khusus ini dilaksanakan pertama kalinya di Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang berlangsung 1 hari penuh ini turut dihadiri staf khusus Wakil Presiden Firman Wijaya. Turut hadir pula seluruh staf ahli gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati serta wakil bupati seprovinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara. Para staf khusus untuk membicarakan tugas, tanggung jawab para staf khusus dalam membantu tugas-tugas baik gubernur, bupati maupun wali kota. Karena memang tugasnya adalah tugas-tugas khusus yang dimana antara satu daerah dan daerah yang lain bisa saja berbeda dan bisa juga sama. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Gorontalo yang sudah menjadi pelaksana dari rakor teknis ini, juga ke Pak Mansir selaku ketua panitia dan sekaligus penggagas pertemuan para staf khusus. Saya kira ini bagi Gorontalo ke depan akan semakin baik, sehingga kemudian juga pelaksanaan tugas-tugas dari staf khusus sendiri bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Festival Maleo tahun 2023 yang dipusatkan di objek wisata Lombongo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, ditutup oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada Sabtu 25 November 2023. Festival yang diinisiasi oleh Balai Taman Nasional Bugani Nani Wartabone ini dirangkaikan dengan beragam kegiatan, diantaranya lomba mewarnai siswa TK dan SD. Festival Maleo tahun 2023 yang dipusatkan di objek wisata Lombongo, Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, ditutup oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya Sabtu 25 November 2023. Festival yang diinisiasi oleh Balai Taman Nasional Bugani Nani Wartabone atau TNBNW diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya lomba mewarnai siswa TK dan SD. Penjagop Ismail menilai Festival Maleo 2023 merupakan sarana yang tepat untuk menjaga dan melindungi kelestarian satwa endemik Sulawesi itu. Generasi muda harus diedukasi agar burung yang dilindungi itu tidak punah suatu saat nanti. Ismail menilai pelestarian burung maleo bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Balai TNBNW dan pegiat lingkungan. Butuh partisipasi masyarakat agar ekosistem tetap terjaga dengan baik. Pariwisata, lingkungan dan manusia sejatinya bisa hidup berdampingan tanpa saling merusak. Penutupan Festival Maleo Gorontalo turut dirangkaikan dengan pelepasan anak burung maleo ke alam. Anak maleo ini dilepas di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bugani Nani Wartabone yang tidak jauh dari lokasi festival. Pelepasan dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Vima Agustina, didampingi PLT Bupati Bone Bolango, dan Kepala Balai Nasional Bugani Nani Wartabone. Maaf ini Ibu Kepala Balai, dulu telur maleo itu sering dibawa turun oleh keluarga dari Pinogo ke sini atau Tulabolo ke sini, itu dibuat jadi
bahan pembuat kue yang telur besar itu dulu zaman saya SD, SMP masih dipakai untuk membuat kue lebaran kalau dijual. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mendorong para pelajar SMA yang ada di Gorontalo untuk kuliah di daerah. Menurutnya, perguruan tinggi swasta maupun negeri yang ada di daerah sudah bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang ada di luar Gorontalo. Hal ini diungkapkannya saat memberikan sambutan pada wisuda program sarjana maupun diploma Universitas Terbuka Gorontalo pada Sabtu 25 November 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mendorong para pelajar SMA untuk kuliah di dalam daerah. Menurutnya saat ini perguruan tinggi baik swasta atau negeri di Gorontalo sudah bisa bersaing dengan PT di luar daerah. Hal ini diungkapkannya pada wisuda program sarjana dan diploma Universitas Terbuka Gorontalo tahun 2023 di Gedung Graha Azizah Sabtu 25 November 2023. Ismail mencontohkan Universitas Terbuka Gorontalo yang telah berdiri selama 39 tahun, saat ini sudah mampu melahirkan lulusan terbaik. Pada penerimaan CPNS tahun 2019, lulusan Universitas Terbuka paling banyak diterima. Hal ini membuktikan universitas ini telah menjadi kampus unggulan, tidak hanya untuk mahasiswa lanjutan tapi juga untuk kaum milenial. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong seluruh universitas yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan kualitas. Pada gilirannya, semua pelajar akan memilih kuliah di Gorontalo. Universitas Terbuka Gorontalo sendiri sukses melaksanakan wisuda untuk 333 lulusan diploma, S1 dan S2 tahun akademik 2023-2024. Maupun terhadap jajaran pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, yakni dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai, kepada para guru untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pemerintahan maupun dunia pendidikan. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya membuka seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI di Hotel Aston, Kota Gorontalo pada Senin 27 November 2023. Pada kesempatan ini, Penjagup Ismail memperkenalkan falsafah Gorontalo yang terkenal dengan adat bersendikan syara bersendikan kitabullah. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Diki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya membuka seminar nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI bertempat di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Senin 27 November 2023. Pada kesempatan itu, Ismail memperkenalkan falsafah Gorontalo yang terkenal dengan adat bersendikan syara bersendikan kitabullah. Falsafah yang memiliki arti hukum adat berdasarkan hukum agama berdasarkan Al-Quran ini, ia kenalkan pada seluruh peserta seminar APPSI perwakilan dari tiap provinsi se-Indonesia. Menurutnya, falsafah ini mirip dengan yang ada di Sumatera Barat. Tidak hanya itu, Ismail juga memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di bumi serambi Madinah tersebut. Dimulai dari wisata hiu paus, wisata pemandian, sampai dengan wisata bersejarah. Olehnya, ia mengajak seluruh peserta untuk menikmati waktu mereka
di Gorontalo dengan berkunjung ke beberapa tempat wisata. Setelah wisata hiu paus, Ismail turut menyebut wisata Taman Laut Olele yang terkenal dengan keindahan terumbu karang. Wisata yang berlokasi di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango tersebut bisa ditempuh dengan estimasi 20 menit perjalanan dari pusat kota dan hanya berjarak 3-4 km dari wisata hiu paus. Peserta seminar kali ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum APPSI, Al-Haris melalui Zoom meeting. Dewan Pakar APPSI, Rias Rashid, para gubernur atau perwakilan dari tiap provinsi, penjabat Sekdaprof dari tiap provinsi, para asisten, staf ahli, dan pimpinan OPD, Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal yang ada di lingkup Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami pemerintah Provinsi Gorontalo memandang kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh APSI kali ini dengan mengusung tema tantangan kepemimpinan dan etika pemerintahan pasca Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024 merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membuka ruang diskusi dan kesadaran bersama terhadap isu-isu besar di bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, dan politik